Alia baru saja menyelesaikan pendidikan kebidanannya dan diterima bekerja di sebuah rumah sakit bersalin di kota kecil. Sebagai seorang perantau, ia harus mencari tempat tinggal yang dekat dengan rumah sakit. Setelah mencari beberapa opsi, ia menemukan sebuah kosan yang lokasinya hanya 5 menit berjalan kaki dari tempat kerjanya. Kosan itu bangunan tua, 2 lantai, dengan cat yang mulai mengelupas dan suasana yang agak suram. Pemiliknya, seorang wanita paruh baya bernama Bu Lastri, menyambutnya dengan ramah namun dengan tatapan yang sulit dibaca. Kamar kosongnya ada di lantai 2, Nak Alia, ujar Bu Lastri. Tapi, kalau ada yang aneh, abaikan saja, ya. Alia sempat terdiam. Maksudnya, Bu Lastri hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Alia berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang muncul di hatinya dan mengikuti Bu Lastri naik ke lantai 2. Kamar Alia berada di ujung koridor. Begitu pintunya dibuka, ia mencium bau pengap yang khas. Ruangannya tidak terlalu besar, hanya cukup untuk satu kasur, lemari, meja belajar, dan kamar mandi kecil di dalamnya. Silakan, kalau butuh sesuatu, saya ada di bawah, kata Bu Lastri sebelum meninggalkannya. Setelah menata barang-barangnya, Alia merasa lelah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, di tengah malam, ia terbangun karena suara aneh. Ketuk, 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 seseorang mengetuk pintu kamarnya. Setengah sadar, Alia mengira itu mungkin Bu Lastri atau penghuni kos lain. Ia melirik jam di ponselnya, pukul 2.30 dini hari. Dengan langkah ragu, ia bangun dan berjalan ke arah pintu. Siapa? Tanyanya. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Ketuk, ketuk, ketuk. Alia menggenggam gagang pintu dan membukanya sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Hanya ada lorong gelap dan suasana sunyi. Merasa tidak nyaman, ia segera menutup pintu kembali dan mencoba tidur. Namun, baru saja ia membalikkan badan, telinganya menangkap suara berbisik dari arah lemari pakaian. Keluar, cepat keluar. Alia membeku, tubuhnya merinding. Perlahan, ia menoleh ke arah lemari. Tidak ada apa-apa. Namun, entah mengapa, rasa takut semakin menghimpit dadanya. Ia meraih ponsel dan menyalakan senter untuk memastikan tidak ada yang aneh. Saat cahayanya menerangi lemari, sesuatu bergerak di dalam bayangan. Sebuah tangan pucat muncul dari celah lemari, mencakar udara dengan kuku panjangnya. Alia menjerit dan langsung berlari keluar kamar. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia mengetuk pintu Bu Lastri di lantai bawah dengan panik. Pintu terbuka, dan Bu Lastri yang masih mengenakan daster menghela napas panjang. Sudah kubilang, kalau ada yang aneh, abaikan saja. Alia mematung, apa sebenarnya yang sedang terjadi di kosan ini? Alia masih berdiri di depan kamar Bu Lastri dengan napas tersengal. Bayangan tangan pucat di dalam lemari masih terukir jelas di pikirannya. Bu, kamar saya ada hantunya, kata Alia, suaranya bergetar. Bu Lastri menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Sudah kubilang, Nak Alia, kalau ada yang aneh, abaikan saja. Bagaimana saya bisa abaikan kalau itu nyata? Saya melihatnya sendiri. Bu Lastri menghela napas panjang, lalu mengisyaratkan Alia untuk masuk ke ruangannya. Ruangan itu lebih luas dari kamar kos lainnya, dengan lemari kayu besar dan beberapa bingkai foto lama di dinding. Ada aroma dupa samar yang memenuhi udara, membuat suasana semakin mistis. Duduklah dulu, kata Bu Lastri. Alia duduk di kursi kayu di sudut ruangan, masih dengan tubuh gemetar. Bu Lastri menyiapkan segelas teh hangat dan menyodorkannya. Kosan ini memang ada penghuninya, ujar Bu Lastri pelan. Bukan cuma kamu yang pernah mengalami kejadian aneh di sini. Lalu kenapa ibu tetap menyewakannya? Tanya Alia, nyaris frustasi. Karena mereka tidak mengganggu,
selama kita tidak terlalu peduli. Alia ingin membantah, tapi ia tahu percuma berdebat. Ia pun kembali ke kamarnya dengan enggan, meskipun rasa takut masih menghantui. Malam itu, Alia tidur dengan lampu menyala dan selimut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Ia berusaha berpikir rasional, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah setelah perjalanan panjang. Tapi ketenangannya tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 3 dini hari, Alia kembali terbangun. Ada suara samar yang berasal dari lorong luar kamarnya. Srek, srek, seperti suara langkah kaki yang diseret di lantai kayu. Alia menahan napas, matanya menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia bisa melihat lorong yang gelap. Suara itu semakin dekat, srek, srek. Alia meraih ponselnya, berniat menyalakan senter. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, terdengar suara bisikan tepat di luar pintunya. Alia, jantungnya nyaris berhenti. Siapa yang memanggil namanya di tengah malam seperti ini? Alia berusaha tetap diam, berharap itu hanya halusinasinya. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih dekat. Alia, buka pintunya. Tidak, ini bukan mimpi. Seseorang atau sesuatu benar-benar ada di luar pintunya. Dengan tangan gemetar, Alia perlahan menarik selimutnya dan merangkak ke ujung tempat tidur, berusaha menjauh dari pintu. Namun, tiba-tiba, ketukan keras menggema di seluruh kamar. Alia memekik pelan, tubuhnya nyaris lumpuh karena ketakutan. Ia menutup telinganya, berusaha mengabaikan suara itu. Namun, saat ia mengangkat wajahnya lagi, celah pintu yang tadi hanya sedikit terbuka, kini terbuka lebih lebar. Dan di baliknya, berdiri sesosok wanita berambut panjang yang tubuhnya menghitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya menyeringai lebar hingga ke telinga. Alia menjerit keras, dan semuanya menjadi gelap. Alia terbangun dengan tubuh bergetar dan keringat dingin membasahi dahinya. Cahaya pagi yang samar menembus jendela kamarnya, menandakan bahwa malam yang mengerikan itu telah berlalu. Ia masih mengingat jelas sosok hitam dengan mata merah menyala yang berdiri di depan pintunya tadi malam. Namun, saat ia membuka mata, tidak ada yang aneh di kamarnya. Pintu yang tadi terbuka lebar kini tertutup rapat seperti tidak pernah disentuh. "Apa aku bermimpi?" gumamnya pelan, meskipun hatinya tahu bahwa itu nyata. Ponselnya bergetar, menampilkan notifikasi dari rumah sakit. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai bidan. Meskipun tubuhnya masih lelah dan pikirannya kacau, ia tidak boleh terlambat. Suasana mencekam di rumah sakit. Alia sampai di rumah sakit bersalin tepat waktu. Bangunan rumah sakit itu tidak terlalu besar, tapi suasananya terasa sedikit suram. Mungkin karena beberapa sudutnya tampak tua dan kurang penerangan. Ia disambut oleh Suster Rina, perawat senior yang akan membimbingnya selama masa orientasi. "Kamu Alia, bidan baru?" "Ya," sapa Suster Rina. Alia mengangguk. "Baik, ayo ikut saya. Saya akan tunjukkan ruangan-ruangan yang perlu kamu ketahui." Mereka berjalan melewati lorong rumah sakit. Saat melewati ruang bersalin, Alia melihat sekilas seorang ibu yang baru saja melahirkan, masih terbaring lemah di ranjang dengan bayinya yang menangis di pelukan. Namun, saat Alia menoleh ke sudut ruangan, ia merasakan bulu kuduknya meremang. Di sudut ruangan itu, ada sesosok wanita berpakaian pasien rumah sakit, berdiri diam menghadap dinding. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan tubuhnya sedikit bergetar. Alia mengerjapkan mata. Saat ia melihat kembali, wanita itu sudah tidak ada. "Alia, ayo, jangan melamun," tegur Suster Rina. Alia menggeleng pelan, mencoba mengabaikan apa yang baru saja ia lihat, dan melanjutkan tur rumah sakit. Setelah melewati ruang bersalin, mereka sampai di ruang bayi, tempat di mana bayi-bayi yang baru lahir dirawat.
ruangan itu dipenuhi tempat tidur kecil dengan bayi-bayi mungil di dalamnya. Namun, di salah satu sudut ruangan, ada satu ranjang bayi yang kosong. Alia melirik ke ranjang itu, dan matanya langsung menangkap sesuatu yang janggal. Di dalam ranjang itu, ada selimut bayi yang tampak berantakan, seperti ada sesuatu yang baru saja berbaring di sana. Tapi yang paling menyeramkan, selimut itu terlihat seperti bergerak sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Sebelum Alia sempat bertanya, seorang perawat lain, Suster Dewi, berkata dengan suara pelan, "Itu tempat bayi yang meninggal beberapa hari lalu. Sejak saat itu, selimutnya sering terlihat seperti itu. Tapi kalau diperiksa, tidak ada apa-apa di dalamnya." Alia merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Sepulang kerja, Alia kembali ke kosan dengan tubuh yang lelah. Tapi pikirannya masih dipenuhi kejadian-kejadian aneh. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua itu hanya perasaan berlebihan karena ia masih baru di tempat ini. Namun, saat ia masuk ke kosan, suasana aneh langsung menyambutnya. Lorong lantai 2 tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Alia berjalan perlahan menuju kamarnya, tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara. "Alia!" Suara itu datang dari lorong, samar dan berbisik, sama seperti malam sebelumnya. Alia menelan ludah, tubuhnya menegang. Ia melirik ke lorong di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia melangkah lebih dekat ke kamarnya, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Alia, jangan tinggal di sini." Alia menahan napas. Kali ini, suara itu terdengar jelas dari belakangnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia berbalik perlahan. Di ujung lorong yang gelap, ia melihatnya. Sosok wanita berambut panjang yang tadi malam berdiri di depan pintunya. Tapi kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas, pucat, dengan mata hitam yang kosong dan mulut yang sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Alia membeku. Sosok itu tiba-tiba melangkah maju dengan gerakan tersentak, seperti boneka yang dikendalikan tali. Alia menahan teriakannya, berlari masuk ke kamarnya, dan mengunci pintu rapat-rapat. Dari luar, suara ketukan mulai terdengar lagi, ketuk, ketuk, ketuk. Dan kali ini, sosok itu berbisik lebih keras, tepat di balik pintu. "Pergilah." Sebelum terlambat, Alia menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Suara ketukan itu terus terdengar. Ketuk, ketuk, ketuk. Alia menekan tubuhnya ke dinding, mencoba menjauh dari pintu. Ia tidak berani menjawab atau bergerak. Dadanya naik turun dengan cepat, jantungnya berpacu kencang. "Pergilah." Sebelum terlambat, bisikan itu terus terdengar. Semakin lama semakin lirih, hingga akhirnya hening. Alia menunggu beberapa saat sebelum akhirnya memberanikan diri untuk mendekat ke pintu. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan telinganya ke pintu, berusaha memastikan bahwa sosok itu sudah pergi. Tidak ada suara. Perlahan, ia memutar gagang pintu dan membukanya sedikit. Lorong sudah kosong. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di lantai kayu depan kamarnya, ada bekas jejak kaki basah, seperti seseorang baru saja berdiri di sana. Alia langsung menutup pintu kembali dan menguncinya rapat-rapat. Ia menghabiskan sisa malam itu tanpa tidur, hanya duduk di sudut kamar sambil menggenggam ponselnya dengan erat. Mencari jawaban keesokan paginya, Alia bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini. Ia memutuskan untuk bertanya pada salah satu penghuni lama, Mbak Rini, seorang karyawan toko yang sudah tinggal di sana selama 3 tahun. Saat Alia menghampirinya di dapur kos, Mbak Rini langsung bisa menebak apa yang ingin ia tanyakan. "Kamu sudah melihatnya?" "Ya," tanya Mbak Rini dengan suara pelan.
Alia terdiam. Siapa dia? Mbak Rini menghela napas panjang. Yang kamu lihat itu arwah seorang wanita yang dulu pernah tinggal di sini. Namanya Rahayu. Apa yang terjadi padanya? Mbak Rini menatap Alia dengan ragu sejenak sebelum akhirnya berbisik. Dia meninggal di kamar yang sekarang kamu tempati. Darah Alia seakan membeku di tempat. Dulu Rahayu adalah seorang bidan muda, sama seperti kamu. Lanjut Mbak Rini, dia tinggal di kamar ujung itu selama beberapa bulan. Tapi suatu malam, dia ditemukan tewas gantung diri di lemari pakaiannya. Alia langsung teringat kejadian malam pertama saat ia mendengar suara dari dalam lemari. Kenapa dia bunuh diri? Tanyanya dengan suara serak. Mbak Rini menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi kata orang, sebelum meninggal, dia sering melamun dan terlihat ketakutan, seolah sedang dikejar sesuatu. Beberapa orang percaya kalau dia dihantui oleh sesuatu dari rumah sakit tempatnya bekerja. Alia menelan ludah. Cerita itu terlalu mirip dengan apa yang sedang ia alami. Setelah dia meninggal, banyak penghuni baru yang mengalami kejadian aneh di kamar itu. Lanjut Mbak Rini, ada yang mendengar suara tangisan, ada yang melihat bayangan hitam di lemari, bahkan beberapa orang mengalami mimpi buruk tentang Rahayu yang meminta tolong. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu kenapa kosan ini masih disewakan? Tanyanya. Mbak Rini mengangkat bahu. Bu Lastri tidak mau rugi. Lagi pula, selama penghuninya tidak terlalu peduli dengan hal-hal mistis, biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Alia menarik napas dalam. Ia sadar sekarang bahwa ia tidak bisa mengabaikan semua ini begitu saja. Ada sesuatu yang menghubungkan arwah Rahayu dengan rumah sakit tempatnya bekerja. Dan ia harus mencari tahu apa itu, gangguan di rumah sakit. Hari itu, di rumah sakit, Alia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja seperti biasa. Namun, kejadian aneh kembali terjadi. Saat ia sedang merapikan peralatan di ruang bersalin, seorang perawat tiba-tiba berlari masuk dengan wajah pucat. Suster Rina, ada yang aneh di ruang bayi, katanya panik. Alia dan Suster Rina segera menuju ruang bayi. Di sana, mereka menemukan beberapa perawat berdiri dengan ekspresi tegang. Di salah satu ranjang bayi, tempat bayi yang meninggal beberapa hari lalu biasanya diletakkan, selimutnya tampak naik turun. Seperti ada sesuatu yang sedang bernapas di bawahnya. Ya Tuhan, bisik salah satu perawat. Salah seorang dokter memberanikan diri mendekat dan mengangkat selimut itu. Namun, yang ada di bawahnya hanyalah udara kosong, tidak ada bayi. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip, dan semua orang mendengar suara tangisan bayi yang nyaring, padahal tidak ada bayi di ranjang itu. Alia mundur selangkah, pikirannya berputar. Ia semakin yakin bahwa ada hubungan antara rumah sakit ini dan arwah Rahayu di kosannya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia mendengar suara berbisik lagi. Alia, bantu aku. Alia menoleh ke cermin besar di dinding ruang bayi. Di dalam pantulan cermin, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di belakangnya, dengan mata kosong dan bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu. Jangan tinggal di sini. Alia tersentak mundur dan menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Napasnya memburu. Ini bukan kebetulan. Ia harus mencari tahu siapa Rahayu sebenarnya, dan kenapa arwahnya masih gentayangan. Tapi yang lebih penting, apakah Rahayu benar-benar bunuh diri, ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang terjadi padanya? Alia tidak bisa mengabaikan semua kejadian aneh yang terus menghantuinya, baik di kosan maupun di rumah sakit. Ia yakin ada keterkaitan antara arwah Rahayu dengan rumah sakit ini. Malam itu, ia kembali ke kosan lebih awal dengan niat untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah kamar yang ia tempati. Namun, saat ia melewati ruang tamu kosan,
Ia melihat Bu Lastri sedang duduk sambil merapikan beberapa dokumen lama. Alia memperhatikan sekilas dan matanya tertuju pada sebuah foto usang yang tergeletak di meja. Di foto itu, ada seorang wanita muda berseragam bidan, tersenyum lemah ke arah kamera. Wajahnya terlihat familiar. "Bu, ini siapa?" tanya Alia, menunjuk foto itu. Bu Lastri menoleh sekilas, lalu wajahnya langsung berubah tegang. Dengan cepat, ia mengambil foto itu dan menyelipkannya ke dalam dokumen lain. "Tidak usah terlalu penasaran, Nak Alia," katanya dingin. "Lebih baik kamu istirahat." Namun, Alia sudah yakin dengan dugaannya. Wanita dalam foto itu adalah Rahayu. Ia harus mencari tahu lebih banyak, meskipun itu berarti harus melawan ketakutannya sendiri. Rahasia ruang bersalin keesokan harinya, di rumah sakit, Alia mulai menggali informasi tentang Rahayu dari para perawat senior. Namun, tidak banyak yang mau membicarakannya. Beberapa malah tampak ketakutan saat mendengar namanya. Namun, saat Alia sedang berada di ruang istirahat, seorang perawat tua bernama Suster Mirna mendekatinya. "Kamu ingin tahu tentang Rahayu?" tanyanya pelan. Alia mengangguk. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Suster Mirna menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Rahayu tidak bunuh diri, dia dibunuh." Alia terperanjat. "Apa? Tapi, siapa yang membunuhnya?" Suster Mirna menggeleng. "Tidak ada bukti. Tapi sebelum kematiannya, dia sering terlihat ketakutan. Dia bilang ada sesuatu yang menghantuinya di rumah sakit ini, terutama di ruang bersalin." Alia merinding. Ia ingat kejadian di ruang bersalin kemarin, bayangan wanita di sudut ruangan. Suster Mirna melanjutkan, "Rahayu pernah menangani persalinan seorang ibu muda yang akhirnya meninggal karena komplikasi. Bayinya juga lahir dalam keadaan tidak bernyawa. Sejak saat itu, Rahayu sering diganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia pernah bilang kalau dia mendengar suara bayi menangis di ruangan kosong dan melihat sosok wanita yang berdiri di ujung lorong rumah sakit." Alia terdiam. Cerita ini terlalu mirip dengan apa yang ia alami. "Aku tidak tahu siapa yang membunuhnya," lanjut Suster Mirna, "tapi aku yakin dia masih berusaha memberitahu sesuatu kepada kita." Alia semakin yakin bahwa arwah Rahayu ingin menyampaikan pesan, dan ia harus mencari tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Alia tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Suster Mirna. Jika benar Rahayu tidak bunuh diri, maka ada seseorang yang telah membunuhnya. Tapi siapa, dan apa hubungannya dengan rumah sakit ini? Malam itu, ia kembali ke kosan dengan pikiran penuh. Namun, saat ia melangkah di lorong menuju kamarnya, sesuatu yang aneh terjadi. Lorong itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Kemudian, terdengar suara sayup-sayup, "Tolong, tolong aku." Alia tertegun. Itu suara seorang wanita, suara yang lemah dan putus asa. Ia menoleh ke ujung lorong dan membeku. Di sana, berdiri sosok Rahayu, tubuhnya yang pucat, mata kosongnya, dan bibirnya yang sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. "Siapa yang membunuhmu?" bisik Alia. Suaranya hampir tidak terdengar. Rahayu mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk sesuatu di belakang Alia. Alia menoleh dengan cepat dan terkejut saat melihat lemari tua di sudut lorong terbuka sedikit. Seolah ada sesuatu di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Alia melangkah mendekat. Ia menelan ludah, lalu dengan perlahan menarik pintu lemari itu lebih lebar. Di dalamnya, tergantung sebuah gaun putih tua yang terlihat berdebu, tapi yang membuat Alia membelalakan mata adalah di balik gaun itu, ada bercak darah kering di dinding lemari. Dan di lantai lemari, ada secarik kertas usang yang nyaris sobek. Alia mengambilnya dengan tangan bergetar dan membaca tulisan yang tercoret-coret di sana.
Aku tidak bunuh diri. Mereka membunuhku. Tolong jangan biarkan mereka lolos. Dada Alia berdegup kencang. Siapa mereka yang dimaksud Rahayu? Dan mengapa Bu Lastri menyembunyikan ini selama ini? Keesokan harinya, Alia kembali ke rumah sakit dengan satu tujuan, mencari bukti bahwa kematian Rahayu memang berkaitan dengan rumah sakit ini. Ia kembali ke ruang bersalin tempat Rahayu dulu bekerja. Setelah memastikan bahwa ruangan itu kosong, Alia mulai memeriksa lemari arsip di sudut ruangan. Ia mencari data tentang kematian ibu yang diceritakan Suster Mirna, ibu yang meninggal saat persalinan bersama bayinya. Setelah beberapa saat, Alia akhirnya menemukan berkas lama yang hampir terlupakan. Nama pasien, Sari Dewanti, tanggal masuk. Kondisi, meninggal saat persalinan karena pendarahan hebat. Status bayi, lahir dalam kondisi tidak bernyawa namun, ada sesuatu yang janggal. Di bagian catatan dokter, ada tulisan yang sudah nyaris pudar. Alia memperhatikan dengan seksama. Pasien seharusnya bisa diselamatkan, tapi ada intervensi yang tidak sesuai prosedur. Alia mengernyit. Apa maksudnya? Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Seseorang sedang berjalan mendekat. Tanpa berpikir panjang, Alia menutup berkas itu dan kembali meletakkannya di lemari. Ia bergegas keluar sebelum seseorang melihatnya. Namun, saat ia berjalan di lorong, ia melihat sesuatu di lantai. Jejak darah. Jejak itu menuju ke ruang penyimpanan obat, ruangan yang jarang digunakan. Alia merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti jejak darah itu. Ia meraih gagang pintu ruangan penyimpanan obat dan membukanya perlahan. Ruangan itu gelap dan berdebu. Rak-rak berisi obat-obatan lama berjejer di dinding. Dan di tengah ruangan, ada sosok seseorang berdiri membelakanginya. Alia menahan napas. Alia, sosok itu berbalik. Alia terperanjat. Itu bukan manusia, itu Rahayu. Namun kali ini, wajahnya tidak hanya kosong. Ada air mata darah mengalir dari matanya. Ia menatap Alia, lalu membuka mulutnya. Mereka membunuhku, dan mereka akan membunuhmu juga. Alia merasa jantungnya nyaris berhenti. Siapa mereka yang dimaksud Rahayu? Dan apakah nyawa Alia juga dalam bahaya? Alia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar saat melihat sosok Rahayu di depannya. Mereka akan membunuhmu juga. Bisikan itu terus menggema di telinganya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar ruangan penyimpanan obat. Alia menoleh panik. Jika seseorang menemukannya di sini, ia bisa berada dalam masalah besar. Namun, saat ia kembali melihat ke depan, sosok Rahayu sudah menghilang. Alia segera keluar dari ruangan itu dan berjalan cepat menuju ruang istirahat. Ia harus mencari tahu siapa mereka yang membunuh Rahayu sebelum semuanya terlambat. Rahasia dalam berkas lama. Alia kembali mencari informasi di lemari arsip rumah sakit. Setelah beberapa saat, ia menemukan sesuatu yang menarik, daftar nama tenaga medis yang bertugas pada malam kematian Sari Dewanti. Nama-nama itu meliputi 1. Dr. Herman, dokter spesialis kandungan. 2. Suster Lina, perawat senior. 3. Suster Dewi, perawat pendamping. 4. Rahayu, bidan pendamping. Alia terkejut. Suster Lina dan Suster Dewi masih bekerja di rumah sakit ini. Apakah mereka tahu sesuatu tentang kematian Rahayu? Alia merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mengamati mereka lebih dekat. Malam itu, setelah jam kerja selesai, Alia sengaja tetap berada di rumah sakit dengan alasan lembur. Ia memperhatikan Suster Lina dan Suster Dewi yang sedang berbicara di sudut lorong, tidak jauh dari ruang bersalin. Ia bersembunyi di balik dinding, mendengarkan percakapan mereka. Aku takut, Rina, bisik Suster Dewi.
Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Kau jangan panik, jawab Suster Rina dengan nada tajam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kita harus tetap diam. Alia menahan napas. Tapi, kalau Rahayu memang menghantui kita, suara Suster Dewi terdengar gemetar. Suster Rina terdiam sejenak, lalu berkata, itu salahnya sendiri. Kalau dia tidak ikut campur dalam urusan Dokter Herman, dia tidak akan mati. Alia membelalakkan mata. Dokter Herman, apa hubungannya dengan semua ini? Ia tahu ia sudah semakin dekat dengan kebenaran. Tapi ia juga sadar, semakin dalam ia menggali, semakin besar bahaya yang mengintainya. Sosok di lorong rumah sakit saat Alia berbalik untuk pergi, ia mendengar suara lain di lorong. Alia, ia menoleh ke belakang. Dan di ujung lorong rumah sakit yang remang-remang, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri dengan kepala tertunduk. Rahayu, tapi kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Tubuh Rahayu perlahan terangkat ke udara, lalu ia mengangkat kepalanya dengan gerakan kaku. Matanya yang hitam kosong menatap Alia. Tiba-tiba, lampu lorong berkedip-kedip, dan suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Alia mundur ketakutan. Alia, cari tahu, sebelum mereka membunuhmu. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Alia tahu ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rahayu, dan siapa yang terlibat dalam kematiannya. Sebelum ia menjadi korban berikutnya, Alia merasa jantungnya masih berdebar kencang setelah melihat sosok Rahayu lagi. Namun, ia sudah bertekad untuk mengungkap kebenaran, meskipun nyawanya terancam. Ia kini tahu satu hal yang pasti, kematian Rahayu tidak wajar, dan beberapa orang di rumah sakit ini terlibat dalam menyembunyikan sesuatu. Suster Rina, Suster Dewi, dan Dokter Herman, tapi apa peran mereka? Dan mengapa Rahayu harus mati? Malam yang mencekam di kosan Alia kembali ke kosannya larut malam. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja ia dengar. Saat masuk ke kamarnya, ia merasakan udara yang lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, suara lemari kayu di sudut kamar berderit pelan. Alia menoleh. Lemari itu terbuka sedikit, seolah ada sesuatu di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia mendekat dan menarik pintunya lebih lebar. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Sebuah foto tua terselip di sela-sela kayu lemari. Ia mengambilnya dan melihat lebih dekat. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda, Rahayu, bersama seorang pria yang mengenakan jas dokter. Dokter Herman, Alia terkejut. Rahayu dan Dokter Herman pernah dekat? Ia membalik foto itu dan menemukan tulisan kecil di belakangnya. Jangan percaya dia bukan seperti yang kau kira. Alia merasa kepalanya berputar. Apakah Dokter Herman yang membunuh Rahayu? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba pintu kamarnya terbanting sendiri. Lampu berkedip-kedip, dan suara bisikan lirih memenuhi ruangan. Alia, kau harus cepat. Bayangan hitam bergerak di sudut ruangan, lalu suara tangisan bayi menggema di udara. Alia menutup telinganya, berlari keluar dari kamar, dan langsung menuju ke rumah sakit. Ia harus mendapatkan jawaban, sekarang juga, menghadapi Suster Rina. Di rumah sakit, Alia langsung mencari Suster Rina. Ia menemukannya di ruang istirahat, duduk sendirian sambil menyesap kopi. Tanpa ragu, Alia mendekatinya dan menaruh foto itu di atas meja. Apa hubungan Rahayu dengan Dokter Herman? Tanyanya tajam. Suster Rina menatap foto itu dan wajahnya langsung pucat. Di mana kau menemukan ini? Suaranya bergetar. Jawab aku, kau tahu sesuatu tentang kematiannya, bukan? Suster Rina terdiam, lalu menunduk, tangannya gemetar saat ia meremas gelas kopinya.
Aku tidak bisa bicara. Jika aku mengatakan sesuatu, aku juga akan mati, bisiknya. Siapa yang membunuhnya? Desak Alia. Suster Rina menggeleng. Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu satu hal. Ia menatap Alia dengan mata penuh ketakutan. Malam sebelum dia mati, Rahayu datang padaku. Dia menangis. Dia bilang dia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Apa yang dia lihat? Suster Rina menelan ludah. Dia melihat sesuatu terjadi di ruang bersalin. Sesuatu yang melibatkan Dr. Herman dan bayi Sari Dewanti. Alia terkejut. Apa maksudmu? Suster Rina menggeleng. Aku tidak tahu persis. Tapi yang aku tahu, bayi itu mungkin tidak benar-benar meninggal saat dilahirkan. Darah Alia terasa membeku. Jadi kau pikir, bayi itu sengaja dihabisi? Suster Rina mengangguk pelan. Dan aku yakin, saat Rahayu mencoba mengungkapnya, dia dibungkam. Alia merasakan tubuhnya melemas. Ini bukan hanya kasus kematian bidan biasa. Ini adalah pembunuhan berencana. Dan mungkin, masih ada orang di rumah sakit ini yang tahu kebenarannya. Atau bahkan, masih ada orang yang terlibat dalam kejahatan itu. Alia merasa seluruh tubuhnya merinding setelah mendengar pengakuan Suster Rina. Bayi itu tidak benar-benar meninggal saat dilahirkan. Jika benar, berarti ada seseorang yang sengaja membunuhnya. Dan ketika Rahayu mengetahui kebenaran ini, ia juga dibungkam. Siapa yang melakukannya? Tanya Alia. Suaranya hampir berbisik. Suster Rina tampak ketakutan. Ia menggeleng dengan gelisah. Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin Dr. Herman tahu sesuatu. Mungkin dia terlibat. Alia mengepalkan tangannya. Jika ini benar, maka Dr. Herman bukan hanya terlibat dalam kematian Rahayu, tapi juga dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Alia dan Suster Rina langsung terdiam. Dari balik pintu kaca ruang istirahat, mereka melihat bayangan seseorang berdiri diam di luar. Suster Rina menahan napas. Kita tidak boleh membicarakan ini di sini. Kita bisa dalam bahaya. Alia mengangguk cepat. Aku akan mencari bukti. Aku tidak bisa membiarkan Rahayu mati tanpa keadilan. Tanpa menunggu lebih lama, Alia keluar dari ruang istirahat dan bergegas menuju ruang arsip rumah sakit. Namun, ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dan orang itu tidak akan membiarkannya terus menggali kebenaran. Dokumen yang hilang. Alia masuk ke ruang arsip dan mulai mencari berkas kematian bayi Sari Dewanti. Namun, ketika ia membuka laci tempat berkas itu seharusnya disimpan, lacinya kosong. Berkas itu sudah tidak ada. Alia merasakan ketakutan merayap di tubuhnya. Seseorang sudah lebih dulu mengambilnya. Saat ia berbalik, ia terkejut mendapati Suster Dewi berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. Kau mencari sesuatu, Alia? Suaranya terdengar dingin. Alia mencoba menyembunyikan kegugupannya. Aku hanya mencari data pasien lama. Suster Dewi tersenyum tipis, tapi matanya terlihat berbahaya. Hati-hati, Alia, tidak semua hal perlu diketahui. Terkadang, terlalu banyak tahu justru bisa membahayakan nyawamu sendiri. Alia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Suster Dewi tahu sesuatu, dan ia tidak ingin Alia terus mencari tahu. Namun, sebelum Alia bisa mengatakan apapun, lampu di ruang arsip tiba-tiba berkedip-kedip. Lalu terdengar suara lirih, jangan biarkan mereka lolos. Alia membeku, itu suara Rahayu. Suster Dewi tampak panik. Ia menoleh ke kiri dan kanan dengan gelisah. Kita tidak boleh ada di sini, katanya cepat, lalu berlari keluar. Tapi Alia tetap diam di tempatnya. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sebuah berkas tua terselip di belakang rak buku.
Tangannya gemetar saat ia meraihnya dan membuka halaman pertama. Di sana, tertulis sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan keseimbangan. Bayi Sari Dewanti masih hidup saat dilahirkan. Namun, tindakan medis yang tidak sesuai prosedur menyebabkan kematiannya. Dokter yang bertanggung jawab, Herman Adinata. Alia menutup mulutnya, berusaha menahan teriakannya. Ini adalah bukti yang selama ini ia cari, dan sekarang, nyawanya benar-benar dalam bahaya. Teror di kosan malam itu, Alia kembali ke kosannya dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Ia merasa tidak bisa mempercayai siapapun lagi di rumah sakit. Saat ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu, ia merasa ada yang aneh. Kamar itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan tiba-tiba, tok, 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 pintu lemari kayu di sudut kamar bergetar sendiri. Alia membeku. Perlahan, pintu lemari itu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, berdiri sosok Rahayu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah mengalir dari bibirnya. Alia, suara Rahayu berbisik lirih, kau sudah menemukan kebenaran. Alia tidak bisa bergerak. Sekarang, habisi mereka sebelum mereka menghabisimu. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar, dan suara tangisan bayi memenuhi udara. Alia menutup telinganya, lalu berlari keluar dari kamar. Ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur lagi. Esok hari, ia akan menghadap Dr. Herman. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Alia tidak bisa tidur sepanjang malam. Suara tangisan bayi dan bisikan Rahayu terus menghantuinya. Pagi itu, ia pergi ke rumah sakit dengan satu tujuan, menghadapi Dr. Herman dan mengungkap kebenaran. Berkas yang ia temukan semalam adalah bukti bahwa bayi Sari Dewanti masih hidup saat dilahirkan, tapi seseorang membiarkannya mati. Dan Rahayu dibunuh karena ia tahu kebenaran itu. Tapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, kenapa? Kenapa bayi itu harus mati? Dan kenapa mereka sampai tega membunuh Rahayu? Konfrontasi di ruang Dr. Herman. Alia mengetuk pintu ruang Dr. Herman dengan keras. Masuk, ia membuka pintu dan mendapati pria paruh baya itu duduk di balik meja kerjanya, menatapnya dengan tajam. Apa yang kau inginkan, Alia? Tanyanya dengan nada datar. Alia mengeluarkan berkas yang ia temukan dan meletakkannya di atas meja. Aku tahu semuanya, Dok. Aku tahu bayi Sari Dewanti lahir dalam keadaan hidup. Aku tahu ada yang sengaja membiarkannya mati. Dan aku tahu Rahayu dibunuh karena mencoba mengungkap kebenaran ini. Dr. Herman menatap berkas itu, lalu tersenyum tipis. Kau anak yang cerdas, Alia, tapi kadang, terlalu cerdas bisa membuat seseorang celaka. Alia menelan ludah. Kenapa bayi itu harus mati, Dok? Dr. Herman menghela napas, lalu bersandar ke kursinya. Bayi itu bukan bayi biasa. Alia mengernyit. Apa maksud Anda? Dr. Herman menatapnya dengan ekspresi serius. Kau tahu siapa ayah bayi itu? Alia menggeleng. Dr. Herman tersenyum sinis. Ayahnya adalah salah satu petinggi rumah sakit ini. Orang berpengaruh. Tapi dia tidak menginginkan anak itu lahir. Darah Alia terasa membeku. Jadi, dia memerintahkan untuk membunuh bayinya sendiri, bisik Alia. Dr. Herman mengangguk. Sari Dewanti adalah wanita simpanannya. Saat ia hamil, pria itu panik. Jika bayi itu lahir, karir dan keluarganya akan hancur. Jadi, dia memberiku tawaran yang tidak bisa kutolak. Alia merasa perutnya mual. Dan Rahayu? Tanyanya pelan. Dr. Herman mendesah. Dia mendengar percakapan antara aku dan Suster Lina. Dia tahu kami membiarkan bayi itu mati. Dia ingin melaporkan kami. Alia menggigit bibirnya. Jadi kau membunuhnya? Dr. Herman menatapnya dingin. Aku tidak melakukannya sendiri. Alia teringat percakapan Suster Lina dan Suster Dewi.
Suster Dewi terlibat juga. Dokter Herman tersenyum. Kami semua terlibat. Suster Dewi, Suster Rina, aku, dan tentu saja, orang yang memerintahkan semua ini. Alia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Siapa? Dokter Herman menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan. Direktur rumah sakit ini, rahasia yang berdarah. Alia terhenyak, direktur rumah sakit adalah dalang di balik semua ini. Ia ingin lari, ingin segera keluar dari ruangan ini. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Dokter Herman sudah berdiri dan mengunci pintu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi, Alia. Alia mundur selangkah, jadi kau juga akan membunuhku? Dokter Herman tersenyum, aku tidak punya pilihan. Namun, sebelum ia bisa berbuat sesuatu, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Udara tiba-tiba menjadi dingin, dan suara tangisan bayi memenuhi udara. Tidak, ini tidak mungkin. Dokter Herman tampak panik. Ia melihat ke sekeliling dengan wajah ketakutan. Lalu, di belakangnya, perlahan muncul sosok Rahayu. Wajahnya pucat, darah mengalir dari matanya, dan ia menatap Dokter Herman dengan penuh amarah. Kau, tidak, akan, lolos, bisik Rahayu dengan suara serak. Dokter Herman berteriak dan mundur. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak, aku hanya mengikuti perintah. Tiba-tiba, tangan Rahayu yang pucat mencengkeram bahu Dokter Herman. Temani aku, di neraka. Dalam sekejap, Dokter Herman berteriak kesakitan. Matanya membelalak saat tubuhnya tersentak ke belakang. Lalu ia jatuh ke lantai dengan mata kosong. Tidak bergerak, tidak bernyawa. Alia menutup mulutnya, menahan jeritan. Saat ia melihat ke depan, sosok Rahayu menatapnya, lalu tersenyum samar. Terima kasih, Alia. Lalu perlahan, tubuhnya menghilang. Alia terduduk lemas di lantai. Semua sudah berakhir. Kebenaran sudah terungkap. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Beberapa hari kemudian, polisi datang ke rumah sakit setelah Alia melaporkan semuanya. Suster Rina dan Suster Dewi ditangkap, dan direktur rumah sakit menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, Alia tahu satu hal, arwah Rahayu tidak akan tenang sampai semua yang bersalah mendapatkan balasan. Dan jika direktur rumah sakit masih hidup di luar sana, mungkin suatu hari, ia juga akan menerima balasan dari dunia lain.